Halo, teman-teman. Sebelum tidur malam ini, mari kita mendengarkan sebuah kisah tentang cahaya, keberanian, dan ketenangan. Inilah penjaga api sunyi. Di sebuah kerajaan kecil di tepi laut, hiduplah seorang gadis dengan mata lembut dan senyum yang menenangkan. Orang-orang memanggilnya penjaga api sunyi karena kemampuannya yang luar biasa. Dengan doa, ramuan, dan kehadirannya, ia bisa menyembuhkan orang sakit. Setiap pagi sebelum fajar, ia bangun, menyalakan api kecil dan meracik ramuan herbal sambil mendengarkan bisikan angin serta suara ombak yang jauh. Desa itu perlahan mulai menyadari ada sesuatu yang istimewa pada gadis itu. Anak-anak sering mengintip dari balik pepohonan, berharap melihat cahaya lembut yang mengelilinginya saat ia melangkah, seperti peri kecil yang membawa kedamaian. Lihat, dia berjalan dengan cahaya seperti peri. Iya, lihat rambutnya berkilau di matahari pagi. Halo, selamat pagi anak-anak. Jangan takut, kalian boleh menonton, tapi tetap di balik pepohonan ya. Dia menyapa kita. Aku ingin bisa seperti dia suatu hari nanti. Banyak yang datang diam-diam, membawa penyakit atau luka, berharap mendapat bantuan atau sekedar ketenangan. Ia selalu menolong tanpa pamrih, meski kadang dirinya sendiri lapar atau lelah. Disiplin dan ketenangannya membuatnya tampak misterius. Namun kehangatannya membuat orang percaya rahasia mereka aman di tangannya. Setiap malam, di bawah cahaya bulan dan gemintang, penjaga api sunyi duduk di depan api kecilnya. Api itu seakan berbicara padanya tentang badai yang datang, musim yang berganti, dan hati manusia yang terluka tanpa suara. Orang-orang desa mulai memandangnya dengan hormat. Anak-anak menunggu di tepi hutan, berharap melihat cahaya lembut yang selalu mengiringinya. Para tetua berkata, "Ia bukan sekedar penyembuh. Ia penjaga keseimbangan antara manusia dan alam." Namun di balik ketenangannya, hatinya kadang terasa sepi. Ia berjalan di tepi laut setiap fajar, membiarkan ombak menenangkan pikirannya. Seolah laut adalah sahabat yang mengerti tanpa perlu kata. Suatu malam, api di gubuknya bermimpi bersamanya, menjadi lautan cahaya yang menjangkau langit. Lalu suara lembut terdengar. "Waktumu lebih dari sekedar menyembuhkan. Penjaga api sunyi. Perjalananmu baru dimulai." Keesokan harinya, ia melangkah meninggalkan gubuknya dengan tenang, membawa api kecil di tangannya dan keyakinan di hatinya. Dan dengan api kecil itu, ia percaya setiap langkah baru selalu membawa secercah keajaiban. Suatu hari, kabar tentang kemampuan penjaga api sunyi sampai ke telinga bangsawan. Seorang pangeran muda datang ke gubuknya. Langkahnya penuh rasa hormat. "Selamat pagi, penjaga api sunyi. Selamat pagi, Tuan Pangeran. Apa yang membawamu ke hutan ini? Pasukan kerajaan kami sedang terserang penyakit aneh. Banyak yang jatuh sakit. Kami butuh bantuanmu." Bawakan mereka air ini dan campurkan dengan daun herbal yang kuberikan. Ramuan ini akan menenangkan tubuh mereka. Dan jika disertai doa, kesembuhan akan datang perlahan tapi pasti. "Bolehkah kamu ikut ke istana bersamaku? Para tabib sudah menyerah. Hanya kamu yang bisa kami andalkan. Aku ingin kau melihat langsung kondisi mereka." Bukan waktunya aku meninggalkan tempat ini, Pangeran. Alam di sini memberiku kekuatan untuk menyembuhkan. Jika ramuan yang kuberikan tidak manjur, maka aku sendiri yang akan datang ke istanamu. "Baiklah, aku akan mempercayaimu." Beberapa hari kemudian, ramuan dan doa penjaga api sunyi bekerja. Pasukan kerajaan sembuh dan kabar tentang kehebatannya menyebar hingga ke istana. Meski namanya dikenal hingga ke pangeran dan para bangsawan, hatinya tetap sederhana. Ia menolong dengan tenang, seolah kebaikan adalah napasnya sendiri. Kadang lelah, tapi ia tetap tersenyum, memilih diam dan terus berbuat baik. Keesokan harinya, suasana di hutan terasa lebih hidup dari biasanya. Anak-anak desa datang lebih awal, membawa bunga liar dan daun-daunan yang mereka kumpulkan di jalan. Kita taruh di dekat apinya, biar wangi. Ya ampun, kalian baik sekali. Bunga dan daun ini akan membantu menenangkan udara. Tak lama, pangeran muncul lagi. Tapi kali
tanpa pengawal. Ia membawa sebuah buku catatan di tangannya. Kali ini, aku bukan mau minta tolong, tapi mau belajar mencatat ramuanmu. Pangeran belajar menulis ramuan. Dunia benar-benar berubah. Ya, siapa tahu suatu hari aku bisa bantu orang tanpa harus menyuruh tabib. Tuan Pangeran, hati-hati, nanti bajumu kotor. Tidak apa-apa, kalau demi belajar hal baik, biarlah bajuku ikut belajar juga. Hutan dipenuhi tawa ringan dan aroma herbal yang segar. Tapi tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Api kecil di tengah mereka bergetar, lalu padam perlahan. Semua terdiam. Ada sesuatu yang tidak biasa. Apa maksudmu? Keseimbangan hutan terganggu. Mungkin roh hutan marah karena ada yang melanggar perjanjiannya. Anak-anak saling berpandangan takut, sementara daun-daun mulai berjatuhan tanpa angin. Kalau begitu, biarkan aku membantumu. Aku tidak mau hutan ini atau dirimu. Kenapa-kenapa? Tenanglah, semua bisa diperbaiki, asalkan kita tetap jujur dan tidak panik. Kembalilah cahaya yang menjaga. Dalam sekejap, api kecil itu menyala lagi, lebih terang dari sebelumnya, memantulkan cahaya ke wajah pangeran dan anak-anak. Wah. Aku rasa api itu menyala karena hatimu, bukan karena sihir. Mungkin, tapi kadang yang benar-benar menyala adalah niat baik seseorang. Malam itu, setelah api kembali menyala, udara di hutan berubah pelan. Angin membawa aroma asing, bukan harum bunga, tapi seperti kabut yang mengandung suara. Apakah kau mendengarnya? Ya, itu bukan angin biasa. Roh hutan mulai berbicara. Dari antara pepohonan, cahaya kehijauan muncul, berputar lembut lalu membentuk sosok tinggi bercahaya. Anak-anak bersembunyi di balik batang pohon, sementara pangeran menatap takjub. Penjaga api. Mengapa ada darah bangsawan di hutan ini? Dia datang bukan untuk mengambil, tapi untuk belajar. Belajar. Manusia sering berkata begitu sebelum merusak. Api di dekat mereka warnanya berubah menjadi biru muda. Kalau kau ingin tahu kebenaran hatinya, uji dia. Tapi jangan hukum sebelum kau melihat niatnya. Baiklah. Akan kulihat apakah api di hatinya sungguh bersih. Apa yang akan terjadi? Ujian untukmu dan juga untukku. Kadang bahkan kebaikan harus diuji agar kita tahu seberapa tulus hati kita. Malam itu mereka duduk di dekat api biru. Diam. Hanya suara serangga yang terdengar. Anak-anak sudah pulang, tapi suasana hutan seperti menahan napas. Kalau ujian itu memisahkan kita, apakah kau akan tetap tersenyum seperti ini? Kalau itu membuat dunia kembali seimbang, aku akan tetap tersenyum. Malam itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Pangeran berdiri di tepi hutan membawa kuda miliknya. Aku harus pulang hari ini. Bunda Ratu pasti khawatir. Dan aku ingin membawa kabar bahwa semuanya baik-baik saja. Baiklah, tapi hati-hati. Hutan ini tidak suka perpisahan yang tiba-tiba. Kau bicara seperti hutan punya perasaan. Kadang, hutan lebih peka dari manusia. Aku akan kembali suatu hari nanti. Kalau takdir mengizinkan. Namun, semakin jauh pangeran melangkah, kabut makin pekat. Jalan yang tadinya lurus berubah berliku. Suara air mengalir terdengar di mana-mana. Tapi tak ada sungai. Aneh, seingatku, jalan keluar bukan ke arah ini. Hutan terasa hidup. Daun bergetar meski tak ada angin. Dan di antara pepohonan, terdengar bisikan samar. Apakah kau masih yakin pada hatimu, wahai bangsawan? Siapa itu? Ia mencoba menenangkan diri, tapi setiap langkah justru membuatnya semakin jauh. Sampai akhirnya dari kejauhan ia melihat cahaya kecil berwarna orange, seperti api yang menari di udara. Itu api penjaga api sunyi. Ia mengikuti cahaya itu pelan, menembus kabut tebal. Sementara itu jauh di desa, penyakit mulai menyebar lagi. Anak-anak yang dulu tertawa di dekat api kini berbaring lemah di gubuk-gubuk kecil. Kenapa semua ini kembali terjadi? Bukankah api sunyi sudah menenangkan hutan? Penjaga api sunyi merasakan hawa panas di udara, tapi bukan dari apinya. Ada sesuatu yang salah. Roh hutan sedang menguji bukan hanya pangeran, tapi seluruh desa. Ia menggenggam ranting kering, menatap jauh ke arah kabut, tempat pangeran tersesat. Jika dia tak kembali sebelum malam, aku sendiri yang akan mencarinya. Api kecil di tangannya menyala lebih terang, seolah mendengar tekadnya.
Siang berubah jadi sore, langit mendung, udara terasa berat. Di setiap rumah, suara batuk dan tangisan anak-anak terdengar. Penjaga api, tolong anakku. Penjaga api sunyi berjongkok di samping anak itu, memeriksa suhu tubuhnya dengan lembut. Tenanglah, ini demam dari hawa hutan. Aku akan membuatkan ramuan untuk menurunkan panasnya. Ia mengambil air dari tekonya, menaburkan beberapa daun herbal, lalu menyalakan api kecil di tangannya. Namun anehnya, api itu bergetar seolah tak stabil. Kenapa apiku bergetar seperti ini? Di saat yang sama, jauh di dalam hutan, pangeran berjalan dalam kabut tebal. Setiap kali ia tersandung, di dadanya terasa hangat seperti ada cahaya kecil yang memanggilnya. Apakah itu dia? Penjaga api? Ia mengikuti arah hangat itu, tapi setiap kali cahaya itu muncul, kabut menebal. Aku tidak akan berhenti. Aku harus keluar. Aku harus menepati janjiku untuk kembali. Sementara itu di desa, ramuan penjaga api mulai bekerja. Anak-anak perlahan mulai membuka mata. Syukurlah. Tapi di tengah rasa lega itu, api di tangannya tiba-tiba padam. Tidak. Roh hutan muncul di hadapannya lagi, samar seperti kabut. Api itu tak bisa terus menyala kalau separuh hatimu terikat di tempat lain. Aku hanya ingin menolong semua orang, termasuk dia. Kalau begitu, kau harus memilih siapa yang lebih dulu kau selamatkan. Yang tersesat di hutan atau yang terikat di desa. Ia terdiam lama, mendengarkan suara anak-anak yang masih lemah dan suara angin dari arah hutan. Lalu ia berkata pelan, tapi penuh keyakinan. Aku akan menolong desa dulu. Karena jika mereka selamat, cahaya akan menuntun dia kembali. Api kecil kembali muncul di tangannya. Kali ini bukan nyala yang terang, tapi lembut dan stabil. Tunjukkan jalannya padanya, lewat cahayaku. Jauh di dalam hutan, pangeran melihat sesuatu berkilau di kejauhan seperti bintang kecil di tanah. Itu dia. Aku bisa melihat jalannya. Ia berjalan ke arah cahaya itu, tanpa tahu bahwa cahaya itu berasal dari hati penjaga api yang terus berdoa di tengah desa. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti hutan di tepi desa. Udara lembab, tapi hangat. Tanda bahwa penyakit yang menjalar dari utara mulai menyebar ke perbatasan. Penjaga api sunyi, seperti biasa, tengah meracik ramuan dari tumbuhan biru bercahaya. Tiba-tiba, seekor burung datang ke tempatnya. Tak biasa, karena burung itu membawa gulungan kertas di kakinya. Ia mengambil gulungan itu perlahan. Tulisan di dalamnya hampir pudar, tapi masih bisa dibaca. Tolong, di desa Merian, banyak yang jatuh sakit. Kami tak punya tabib. Siapapun yang membaca pesan ini, datanglah. Tolong kami. Tatapan penjaga api sunyi mengeras. Ia tahu, Merian bukan desa biasa. Itu desa perbatasan kerajaan, tempat legenda mengatakan roh tanah bersemayam. Tanpa pikir panjang, ia mengemasi peralatannya. Namun di tengah perjalanan, ia menemukan seseorang duduk lemah di tepi sungai. Dia memakai sesuatu di belakang pundaknya, ciri khas dari kerajaan. Luka di bagian tangannya tampak parah, seperti akibat panah beracun. Penjaga api sunyi mendekat pelan. Siapa kamu? Tunggu, kau seperti penjaga api yang diceritakan oleh pangeran kami. Ya, tenanglah. Izinkan aku untuk menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Dengan cepat, ia menyalakan api kecil di telapak tangannya. Kau prajurit utusan kerajaan? Iya, sekarang aku sedang tersesat, mencari pangeran. Sepertinya pangeran kami hilang di hutan. Penjaga api itu terdiam. Jadi, sebelum ia sempat menolong desa Merian, ternyata nasib pembawanya untuk menolong pengawal sang pangeran terlebih dahulu.
Dan dari sinilah takdirnya mulai bercabang. Sebelum penjaga api sunyi pergi meninggalkan desa, ia memastikan desanya benar-benar aman. Bahkan warga yang dulu sakit, kini sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Mereka sering meninggalkan bunga liar, mangkuk air bersih, dan lentera minyak kecil sebagai tanda terima kasih. Malam turun cepat di hutan. Angin membawa aroma hujan dan debu dari utara. Penawal yang tadi diselamatkan, kini sudah bisa berjalan meski masih tertatih. Namanya Ebu, penawal muda yang setia dan keras kepala. Prajurit kerajaan yang sakit tiba-tiba berubah menjadi seperti bayangan. Dan mereka menyerang. Bayangan? Ya, seperti roh yang kehilangan tubuh. Mereka menyerang tanpa suara. Penjaga api sunyi terdiam. Ia mengenal makhluk itu. Roh sisa dari ritual yang gagal. Namun, ia tak pernah mendengar penyakit berubah menjadi roh. Ia menatap api di telapak tangannya, lalu ke arah timur, ke tempat kabut semakin pekat. Kalau begitu, penyakit di desa Merian bukan penyakit biasa. Kau ikut denganku. Kita cari pangeran di sana. Tapi desa itu berbahaya. Aku tahu, tapi dia ada di sana. Kau yakin? Api ini memanggilku ke arahnya. Saat mereka tiba di pinggiran desa Merian, api di tangannya menyala lebih terang. Rumah-rumah tampak kosong. Jendela terbuka. Udara terasa dingin dan berat. Di tengah desa ada goa. Dari sana muncul cahaya samar. Dan terdengar suara lirih pelan. Seseorang sedang berdoa. Ada seseorang di sana. Jangan-jangan... Itu pangeran. Mereka berjalan dengan hati-hati. Dan di sana, duduk bersandar di batu, tubuhnya penuh debu, seorang pria berpakaian lusuh dengan mata seterang langit setelah badai, pangeran yang hilang. Ketika penjaga api sunyi menyentuh bahunya, mata sang pangeran terbuka. Kau bukan dari kerajaan. Aku dari hutan. Kau lemah, jangan bicara dulu. Aku sudah lama menunggu cahaya sehangat ini. Dalam sekejap, api di tangan penjaga api sunyi bergetar seolah mengenali sesuatu. Dan dari situlah hubungan mereka mulai. Tidak hanya sebagai penyelamat dan yang diselamatkan, tapi dua jiwa yang pernah terikat oleh takdir lama, yang kini bertemu lagi di waktu yang berbeda. Pagi itu, matahari nyaris tak terlihat. Kabut tebal menggulung seperti lautan putih, menelan seluruh desa Merian. Burung tidak berkicau. Daun pun enggan bergerak. Penjaga api sunyi berjalan di depan. Ebu dan pangeran menyusul di belakangnya. Masih lelah, namun tekad mereka tetap kuat. Aku tidak mengira desa ini akan sesunyi ini. Seperti kehilangan jiwanya. Karena memang begitu. Penyakit ini bukan sekedar wabah, tapi sisa ritual pemanggilan jiwa yang gagal. Ritual? Siapa yang melakukannya? Itu yang akan kita cari tahu. Mereka tiba di tengah desa. Di sana berdiri sebuah sumur tua dan bangku kosong yang sudah terlihat tidak lama dipakai. Tanah di sekitarnya retak, seperti pernah disentuh api, namun tanpa bekas pembakaran. Tempat ini terasa aneh, seolah menolak cahaya. Karena cahaya pernah dikorbankan di sini. Ia berlutut dan menyentuh tanah. Api biru di tongkatnya perlahan berubah ungu. Dari dalam tanah, muncul bayangan samar seorang lelaki berjubah hitam. Kau tak seharusnya kembali. Penjaga api. Aku tidak kembali untuk berperang. Aku datang untuk mengakhiri. Api di tangannya membesar, angin berputar. Bayangan itu menghilang. Namun dari arah lain, muncul gumpalan kabut hitam bergerak lurus ke arah pangeran. Hati-hati! Makhluk itu seperti memanggilku. Jangan dekati! Terlambat, kabut itu menyentuh dada sang pangeran. Tubuhnya bergetar hebat. Api biru di tangan penjaga api sunyi berubah merah menyala. Tidak mungkin. Energinya bereaksi padanya. Kabut cahaya ungu meledak, mendorong mereka semua ke belakang. Saat kabut mereda, pangeran terbaring tak sadarkan diri. Di dadanya muncul lambang kuno, lingkaran dengan simbol asing di tengahnya. Apa yang terjadi pada pangeran? Sepertinya roh penyakit itu mencari wadah baru. Ia menatap pangeran, dengan rasa takut sekaligus iba. Dan wadah itu adalah hatinya. Langit mulai gelap ketika mereka akhirnya menepi di sebuah gubuk kosong di pinggir hutan. Pangeran masih tak sadarkan diri, napasnya berat. Api di tongkat penjaga api kini tampak redup, seolah ikut kelelahan. Dia belum bangun sejak tadi. Apa yang harus kita lakukan? Dia tidak dalam bahaya, tapi api di dalam dirinya sedang bertarung dengan kabut yang menempel. Bisa disembuhkan kan? Bisa, tapi hanya jika dia mau melawan dari dalam. Penjaga api duduk di sisi pangeran, menyalakan api kecil, lalu memejamkan matanya.
Kau harus bertahan, Tuan Pangeran. Cahaya itu milikmu. Jangan biarkan kegelapan menipu. Tiba-tiba dari api itu muncul kilatan, dan mereka berdua terlempar ke dalam ruang mimpi, tempat yang dipenuhi api dan kabut sekaligus. Di sana, pangeran berdiri sendiri, matanya memandang bingung ke arah langit merah. Apa ini? Di mana aku? Ini dalam dirimu. Tempat di mana cahaya dan kabut bertarung. Aku melihat bayangan. Mereka seperti prajuritku, tapi wajah mereka hancur. Itu kenangan yang belum kau lepaskan. Luka dari perang yang kau pendam terlalu lama. Ia muncul di hadapannya dengan cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Api di ujung tongkatnya menyala warna penyembuhan. Kau tidak perlu menjadi sempurna, Tuan Pangeran. Kau hanya perlu menerima bahwa kau pernah takut. Aku takut gagal menyelamatkan mereka. Takut dianggap lemah. Dan ketakutan itu yang dipakai kabut untuk menempel padamu. Pangeran terdiam lama. Lalu perlahan ia mendekat ke penjaga api sunyi. Aku tak tahu kenapa. Tapi setiap kali kau bicara, rasanya seperti hatiku tenang. Karena api dan ketenangan saling membutuhkan. Kau tak bisa melindungi dunia tanpa menenangkan hatimu dulu. Cahaya di sekeliling mereka mulai meluas, menelan kabut hingga lenyap. Mereka kembali ke dunia nyata. Pangeran terbangun dengan napas panjang, berkeringat di dahinya. Tapi matanya kini bersinar lembut. Dia sadar. Aku baik-baik saja. Dia menyelamatkanku lagi. Kau menyelamatkan dirimu sendiri, Pangeran. Malam itu mereka duduk di depan api unggun. Tak banyak kata diucapkan. Namun sejak hari itu, sebuah ikatan halus mulai terbentuk. Bukan sekedar antara penyembuh dan bangsawan, tapi antara dua jiwa yang pernah kehilangan cahaya, dan kini mulai menemukannya lagi. Keesokan paginya mereka tiba di gerbang istana. Udara di sana terasa dingin, berbeda dengan hutan yang tenang. Udara ini tidak alami. Aku juga merasakannya. Kabut itu sepertinya belum sepenuhnya pergi. Mereka berjalan melewati halaman istana. Beberapa prajurit yang sebelumnya sembuh mulai batuk kembali. Itu sama seperti sebelumnya. Penjaga api sunyi memejamkan mata sejenak. Api di tangannya bergetar kecil. Seseorang di sini memanggil kabut itu lagi. Tapi kali ini bukan dari luar, dari dalam istana. Kalau begitu, kita harus menemukan siapa yang melakukannya. Aku tidak akan membiarkan rakyatku menderita lagi. Penjaga api menatapnya sejenak. Senyum tipis muncul di wajahnya. Baiklah, tapi janji, jangan terburu-buru. Kabut hitam suka hati yang marah. Ia melangkah pelan, lalu menyentuh dinding istana. Api biru di jarinya memantul di permukaan batu. Di dalam pantulan itu, muncul bayangan seseorang berdiri di aula utama, berjubah hitam, menatap lurus ke arah mereka. Dia sudah tahu kita datang. Lampu di lentera-lentera istana berkedip tak menentu. Malam itu, pertempuran antara cahaya dan kabut akan dimulai. Malam turun perlahan di atas istana. Api di lentera bergoyang kecil, seolah takut oleh angin yang tak terlihat. Pangeran berjalan di samping penjaga api sunyi. Langkah mereka nyaris tak bersuara. Rasanya semua mata memandang kita, meski aula ini kosong. Itu karena bayangan tidak tidur, Tuan Pangeran. Mereka berhenti di depan ruang penyimpanan lama. Udara di sana dingin dan berbau logam. Penjaga api menyentuh pintunya, dan seketika, nyala biru muncul, memperlihatkan bekas simbol sihir gelap di pintunya. Tanda itu, siapa yang berani mengukirnya di istana? Seseorang yang tahu cara memanggil kabut dan menyembunyikannya di balik kebaikan. Dari arah dalam ruangan, terdengar suara lembut seperti bisikan, tapi dingin menusuk. Kau terlalu jauh, penjaga api. Dunia ini bukan milikmu. Pangeran langsung berdiri di depan, melindunginya. Kalau dunia ini bukan miliknya, maka bukan milikmu juga. Bayangan di pojok ruangan mulai membentuk sosok samar berjubah hitam. Matanya merah aneh. Api di tongkat penjaga api menyala makin terang, melingkupi mereka berdua dalam cahaya jingga lembut. Jangan biarkan amarah menguasai. Dia hidup dari ketakutan. Bagaimana kalau aku takut kehilanganmu? Kalau begitu, biarkan api dalam hatimu menjaga, bukan membakar. Cahaya di antara mereka berdua melebar, menembus kegelapan. Bayangan itu berteriak, lalu menghilang seperti kabut tersapu angin. Keheningan kembali. Pangeran masih menatap api yang menyala di tangan penjaga api. Kau selalu menenangkan segalanya, bahkan hatiku. Kadang, hati hanya butuh seseorang untuk mengingatkannya cara menjadi tenang. Malam itu, mereka tidak banyak bicara lagi. Namun, lentera di aula istana tetap menyala lembut sampai pagi. Bukan sekedar cahaya, tapi juga tanda bahwa harapan masih hidup. Pagi datang perlahan. Tapi di balik sinar matahari, masih terasa hawa dingin yang aneh di sekitar istana. Penjaga api sunyi sedang duduk,
menatap halaman istana yang sepi. Kau tidak tidur semalaman? Kabut tidak tidur, jadi aku juga tidak. Pangeran menatapnya lama, mata lembut tapi penuh tanya. Siapa sebenarnya mereka? Orang yang memanggil kabut itu. Penjaga api menghela napas, lalu perlahan menyalakan api di telapak tangannya. Cahaya api itu memantulkan bayangan wajah seseorang. Seorang wanita tua berpakaian kerajaan dengan senyum halus tapi dingin. Itu Ibu Suri? Mustahil. Dia bukan musuhmu, tapi dia takut kehilangan kekuasaan. Ketakutan itu yang dipakai kabut untuk tumbuh. Suara langkah terdengar dari sang ratu. Dia datang menemui mereka. Wajahnya lembut seperti biasa, tapi udara di sekitarnya bergetar halus. Kau membawa penyihir ke istana anakku? Dia menyelamatkan pasukan dan kerajaan kita. Atau mungkin dia yang memanggil kabut itu agar bisa jadi pahlawan? Api di tangan penjaga api langsung berkedip. Reaksi dari energi gelap yang mengelilingi sang ratu. Aku tak ingin melawanmu yang mulia, tapi kabut ini akan menelan siapapun yang menyimpannya terlalu lama. Tatapan mereka beradu. Udara makin berat. Api di lentera bergoyang hebat. Sang ratu langsung pergi. Sebenarnya Ratu sudah menyembunyikan kekuatan dari zaman lama. Kau tak bisa mempertahankan semuanya, Tuan Pangeran. Pangeran terdiam. Di matanya, api dan air mata bercampur. Dan di antara mereka bertiga, kabut mulai berputar lagi lebih tebal dari sebelumnya. Kabut makin menebal di ruang tahta. Pangeran berdiri di antara dua kekuatan. Cahaya penjaga api dan bayangan sang ratu. Aku hanya ingin melindungi kerajaan ini. Sejak ayahmu tiada, aku takut kehilangan segalanya. Tapi ketakutan yang dijaga terlalu lama berubah jadi kabut. Air mata jatuh di pipi sang ratu. Api di tangan penjaga api meredup, berubah menjadi cahaya lembut. Ibu, aku mohon lepaskanlah semuanya. Aku siap menjadi raja, dan mulai sekarang, biarkan aku yang menjaga kerajaan ini. Saatnya ibu beristirahat dari tahta. Ratu tersenyum, lalu menutup matanya, dan kabut perlahan memudar, seperti debu yang tertiup angin. Penjaga api menurunkan tongkatnya tenang, tapi matanya redup. Tugas api sudah selesai. Saatnya aku kembali ke hutan. Tapi, aku belum mengucapkan terima kasih. Kau sudah berterima kasih dengan caramu. Kamu menyalakan cahaya di hatimu sendiri. Ia berbalik, berjalan pergi menembus sinar pagi yang hangat. Api di tongkatnya padam perlahan. Pangeran hanya bisa menatap dari jauh. Semoga kau selalu menemukan kedamaian, dimanapun kau berada. Di tepi hutan, penjaga api menatap langit biru. Dan semoga kau tidak melupakan ketenangan yang pernah kau temukan di api sunyi.